Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di keuangan publik. Ini di minggu keempat setelah UTS. Kita akan belajar mengenai taxation in the United States. Oke, perpajakan di Amerika seperti apa? Oke, nanti akan ada juga suplemen sedikit banget ya mengenai di Indonesia itu seperti apa. Dan oke, lanjut aja, kita lanjut di chapter 18. Oh ya, nanti di sini kita akan bahas mengenai tipe-tipe pajak yang ada di sana itu seperti apa, ya kan? Lalu di sana itu juga nanti struktur pengenaan pajak itu seperti apa, terus kayak kebijakan-kebijakan pemerintahnya seperti apa, yang baik, yang efisien, yang efektif, yang bagus lah kebijakan itu nanti di sana itu seperti apa. Dan ada biasa lah ya, ada penemuan-penemuan, ada evidence-nya, ada bukti empirisnya. Ya, seperti itulah, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi, kita akan menyelam. Oke, the first one, kita akan bahas mengenai types of taxation. Oke, types of taxation ya. Jadi ini tipe-tipe pajak, jenis-jenis pajak yang dipungut yang ada di US sana ya. Yang pertama itu tax on earnings, jadi pajak atas pendapatan. Nah, pajak atas pendapatan ini seperti biasa lah ya, sama kayak halnya di Indonesia juga sih di sana. Jadi dia itu kalau misalnya kita kerja di pabrik lah, ibaratnya gitu, dia itu akan langsung dipotong oleh perusahaan. Jadi kayak udah auto dibayar gitu pajaknya itu di sana. Nah, di sana tuh dikenal dengan yang namanya ini payroll tax, pajak atas pendapatan itu. Jadi di sini tuh a tax levied on income earned on one's job. Nah, jadi dia itu setiap pendapatan yang diterima itu akan dipotong atau dikenakan pajak atas pendapatan tersebut gitu. Nah, jadi intinya nih pajak penghasilan lah ya. Kalau di Indonesia itu berarti pajak penghasilan pribadi ya nih ya, bukan itu ya. Jadi kalau di Indonesia itu namanya PPh OP. Kalau di Indonesia ya, orang pribadi, PPh orang pribadi. Nah, kalau di sana itu namanya payroll tax ya. Jadi konsepnya itu ya hampir mirip lah. Tapi mungkin di sana itu kebijakannya gini, di Indonesia itu kebijakannya gini ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua itu tax on individual income. Nah, ini tuh pajak atas penghasilan juga, atas pendapatan orang pribadi juga. Tapi di sini tuh apa ya? Kayak semacam pendapatan dalam skala yang lebih luas gitu. Nah, di sana itu dinamakan dengan individual income tax. Nah, jadi dia ini bisa dibilang kayak apa ya? Pendapat bukan itu. Dia itu bisa dibilang kayak pajaknya itu dikenakan atas pendapatan di luar gaji gaji umumnya kita gitu, gaji reguler kita. Nah, misal kayak kita mendapat gaji kayak sebulan sekali kan. Nah, pajak yang di nomor 2 ini, yang kedua ini, dia ini dikenakan atas pendapatan di luar gaji kita per bulan itu. Contoh, misalnya di sini tuh atas capital gains, ya kan? Capital gains ini bisa aja berupa kayak selling capital assets, ya kan? Such as stocks, paintings, and houses. Nah, jadi itu dia itu kayak bisa semacam pendapatan saham, jual aset gitu kan. Misal kayak kita kerja, terus kita punya investasi lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, investasinya itu kan nanti kan akan ada gain kan. Mana ada itu, nah itu tuh bisa dikenain yang pajak. Nah, inilah pajak yang dimaksud yang di nomor 2 ini. Nah, terus selanjutnya tax on corporate income. Nah, ini tuh pajak perusahaan ya, pajak atas korporasi. Nah, jadi nanti akan ada laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, itulah yang dikenakan pajak, namanya corporate income tax. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri namanya itu, ini di US ya namanya corporate income tax. Kalau di Indonesia itu sendiri berarti namanya dia itu PPh badan. Nah, terus selanjutnya di sini tax on wealth. Nah, jadi ini pajak atas kekayaan. Nah, ini ada satu lagi. Nah, selanjutnya di sini ya, di US itu ada namanya wealth tax. Nah, kalau di Indonesia wealth tax ini belum ada ya. Belum ada. Jadi baru ada di sana. Nggak tahu sih di negara lain ada atau enggak, tapi di Indonesia itu intinya belum ada gitu loh. Nah, jadi tax on wealth ini dia itu pajak yang dikenakan atas aset yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang pertama ini ada wealth tax. Dia ini dikenakan pada aset yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga gitu kan. Tax paid on the value of the asset held by a person or family.
ya. Jadi dikenakan itu atas aset yang dimiliki oleh orang atau keluarga. Jadi nanti itu makin banyak asetnya, makin tinggi asetnya, maka pajaknya itu juga akan semakin besar gitu. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada property taxes ya. Property tax ini dia itu dikenakan terhadap nilai dari real estate atau properti lah ya, bisa dibilang yang dimiliki. Nah, jadi itu ya. Jadi contohnya itu kayak misalnya ada tanah atau bangunan. Jadi itulah pajak atas tanah dan atau bangunan gitu. Kalau di Indonesia itu udah jelas ya, namanya PBB, P2. PBB, P2. Tanah dan atau bangunan di sini dalam hal ini properti ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya PBB P2. Kalau di sana itu namanya property tax. Nah, terus yang selanjutnya namanya estate tax. Nah, dia ini jadi simpelnya gini sih. Dia ini ketika seseorang meninggal dan meninggalkan aset tertentu yang dimana asetnya tadi itu tuh bisa dikenakan pajak atas aset tersebut. Ya. Jadi beda halnya sama BPHTB. Jadi estate tax ini beda sama BPHTB. Kalau BPHTB itu ketika orang meninggal terus diwarisin tuh asetnya tuh ke anaknya. Nah, di situ itu tuh ada pemindahan kepemilikan. Itulah yang dikatakan kan BPHTB kan. Ketika ada pemindahan kepemilikan hak itu dikenain pajak BPHTB. Tapi estate tax ini dia itu ketika seseorang meninggal dan meninggalkan aset tertentu yang dimana asetnya itu nanti bisa dikenakan pajak atas asetnya itu. Nah, selanjutnya tax on consumption. Nah, tadi itu kan di yang 4 di awal itu tadi ya, 4 pajak di awal itu tuh kita bahas mengenai pendapatan ya, pajak atas pendapatan, pajak atas aset. Nah, selanjutnya di sini kita bahas pajak atas consumption, atas konsumsi. Nah, kenapa sih konsumsi itu dikenakan pajak gitu loh? Nah, jadi gini loh, kita itu dianggap kayak semacam apa ya, ketika kita mengkonsumsi suatu barang sehari-hari misal gitu ya kan. Nah, kita itu dianggap kayak menerima kepuasan atas konsumsi tersebut. Maka dari itu kita tuh dikenakan pajak-pajak ini. Ini consumption tax. Nah, kalau di US kalau di Indonesia ini consumption tax itu PPN ya, contohnya PPN. Nah, kalau di US dia itu namanya ini sales tax. Nih, sales tax kalau di US namanya. Nah, jadi sales tax ini apa? Ini tuh dia itu setiap barang yang dijual itu akan dikenakan pajak. Nah, jadi apa ya? Ini itu sih tax paid by consumer that to vendor at the point of sale. Iya, itu aja. Jadi setiap barang yang dijual itu akan dikenakan pajak. Nah, perbedaannya antara PPN sama sales tax kita bahas dari keunggulan dan kelebihan aja ya. Keunggulan dan kelebihan sama aja. Keunggulan dan kekurangannya. Nah, jadi sales tax ini dia itu kelebihannya itu sistem administrasinya itu kayak lebih simple. Karena apa ya, sales tax ini dia itu di US sana ya, dia itu nggak ada pajak masukan atau pajak keluaran. Beda halnya sama PPN. Kalau di PPN itu ada pajak masukan sama pajak keluaran kan. Nah, itu tuh harus kita perhitungkan juga hal-hal seperti itu. Jadi kayak sistem administrasinya itu kayak lebih rumit gitu loh. Tapi kalau di sales tax ini nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada pajak masukan, nggak ada pajak keluaran. Nah, tapi kekurangannya dia itu sebuah barang itu di sales tax ini ya, sebuah barang itu tergantung pada proses produksinya. Jadi bisa aja dia itu kena pajak penjualan beberapa kali. Itu jeleknya daripada sales tax. Nah, tapi kalau dari sisi yang lebih menguntungkan bagi konsumen itu yang mana? Itu di sini PPN. Kenapa? Karena sales tax ini itu tadi kan, sales tax itu bisa dikenain pajak penjualan beberapa kali. Sedangkan kalau PPN ini dia itu dari nilai pajaknya itu tuh lebih ringan dibandingkan dengan sales tax ini. Nah, jadi itu ya, PPN ini di Indonesia, sales tax ini di US. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada excise tax. Nah, dia itu dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Sales of particular goods ya. Contohnya di sini kalau di Indonesia itu cukai ya, cukai. Nah, jadi ya itu ya, dia ini excise tax ini untuk barang-barang tertentu yang tujuannya di mana dia itu untuk mengontrol daripada konsumsi. Kenapa dikontrol konsumsinya? Ya karena barang-barang tersebut ini mereka ini
ketika konsumsinya berlebihan itu maka akan menyebabkan kayak semacam dampak negatif. Ya, dampak negatif. Contohnya itu kayak misalnya cigarettes, gasolin ya. Contoh misalnya kayak ya lain-lain lah yang dikenakan cukai itu apalah ya. Nggak hafal juga. Nah, itu jadi ketika dia konsumsinya itu terlalu banyak berlebihan itu mungkin akan berdampak bagi dirinya sendiri atau berdampak bagi lingkungan sekitar atau berdampak bagi alam gitu loh. Maka dari itu untuk penggunaannya itu dibatasi, untuk dikontrol dengan cara dikasih yang namanya ini pajak, excise tax, atau kalau di Indonesia itu namanya cukai, supaya harganya lebih mahal sehingga konsumsinya orang itu nggak akan berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ini tax revenue by types of tax in the United States. Nah, ini jadi proporsi penerimaan pajak ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ini proporsi pajak di US itu seperti apa. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi tabel ini tuh menggambarkan proporsi pajak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jenis pajak di sini. Nah, bisa dilihat revenue pada tahun 2010 ya. Pada tahun 2010 ini, jadi revenue di US itu paling banyak itu dari sisi perpajakannya itu paling banyak itu diterima dari individual income tax. Ya, sebesar 34%. Ya, dibandingkan yang lainnya ini tuh lebih kecil ya, malah kayak bedanya itu lumayan jauh sih, beda 10% nih dari yang social insurance contribution dari payroll tax. Jadi gitu ya. Udah, tabel ini cuma menggambarkan itu aja sih. Kita lanjut lagi, taxation around the world. Nah, ini perpajakan di dunia ya. Di sini ada contohnya tuh 2 negara, Norway sama Denmark. And then kita lihat OECD average. Nah, jadi ini negara-negara OECD secara average, secara rata-rata mereka ini kebanyakan bisa kita lihat itu dari consumption tax ya, paling banyak untuk penerimaannya. Nah, beda sama di US. Di US tadi itu paling banyak dari yang namanya ini individual income tax. Nah, terus kita lihat Norway sama Denmark. Nah, Denmark ini sama kayak US nih, dia itu 55% paling banyak di individual income tax penerimaannya. Nah, tapi Norway di sini enggak di individual income tax, dia itu ada di consumption tax ini, paling banyak penerimaannya. Nah, jadi kenapa sih, apa sih yang membedakan, kenapa alasannya gitu loh. Norway itu sektor daripada individual income tax-nya itu enggak digenjot gitu loh, enggak di-push supaya penerimaannya itu lebih banyak di sana ya, karena itu. Karena jadi kayak masing-masing tiap negara itu kan punya kekayaan alam yang beda-beda gitu misalnya, atau punya punya potensi yang berbeda-beda gitu. Mungkin kalau di US atau di Denmark itu ya itu individual income tax-nya ini emang paling bisa banget buat di-push, buat dikejar sehingga pendapatan negara itu banyak. Nah, tapi kalau di Norway atau di tempat-tempat negara lain itu tuh mungkin aja dari sektor itu tuh belum bisa di-push lebih banyak gitu loh. Emang susah, maka dari itu mereka itu biasanya itu mengandalkan dari sektor lain. Contoh misalnya kayak negara-negara yang kaya akan minyak, nah mereka itu individual income tax-nya makanya kecil. Ya, contohnya di sini kayak Norway ya. Di sini dia itu di bawah rata-rata daripada OECD. Oke, sekian dulu, nanti kita akan lanjut lagi bahas lebih mendalam lagi mengenai taxation in US. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.